Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Di sini ya, saya ini dalam rangka persiapan untuk perluasan lahan musim depan. Ini dalam rangka mengumpulkan bibit-bibit yang nanti akan kita jadikan untuk perluasan lahan. Nah, ini salah satunya adalah bibit yang kita miliki. Ya, bibit ini adalah bibit katak, ukurannya pun beragam. Ini bisa dikatakan adalah bibit yang ukuran super besar, tapi di sini juga ada yang kecil-kecil, ya, kecil-kecil. Nah, nanti kita dalam penanamannya nanti agar lebih maksimal, nanti yang satu ukuran ya, yang satu ukuran semacam ini kita nanti akan tempatkan pada kalau itu nanti di lahan terbuka atau bekas sawah, berarti dalam satu kotak ya, dalam satu kotak, satu tempat petak itu nanti kita isi bibit yang ukurannya sama. Ini sebagian sudah kita sortir. Ini yang ukuran kecil-kecil ya, yang ukuran kecil-kecil semacam ini. Dan ini pun sudah kita pilih pula. Ini adalah bibit katak yang sudah bertunas ya. Bibit katak yang sudah bertunas ini jumlahnya masih ada sekitar segini. Tetapi ini masih saya tahan pula, belum kita letakkan ke lahan ya. Ini ya sudah bertunas semacam ini kawan ya. Sudah bertunas, tapi sampai saat ini tetap masih saya tahan dulu, belum saya letakkan ke lahan. Dan nanti kalau ini perkembangannya tidak bisa ditahan, nanti rencana yang sebagian ini kita masukkan ke polybag dulu. Dan yang ini adalah bibit umbi ya, bibit yang umbi nanti kita tanam pula untuk perluasan lahan. Merawat bibit umbi itu luar biasa susah kan ya, luar biasa susah. Mayoritas ya akhirnya bolong-bolong semacam ini, padahal sudah kita rapat semaksimal mungkin, tetapi ada kadang-kala waktu kita karantina ini kemasukan hewan-hewan jadinya mengalami pembusukan semacam ini sudah kita amankan ya. Ini nanti caranya kalau sudah kering kayak gini, nanti sini saya olesi sunlight ya, kemudian kita angin-anginkan biar sunlightnya kering. Nanti setelah itu baru kita beri abu dapur. Nah, yang sebesar ini pun nanti rencana akan kita tanam kembali ya. Yang besar ini nanti rencana kita juga akan tanam kembali kawan, agar nanti rencananya biar dapat menghasilkan katak yang banyak. Nah, ini kalau umbinya ya ini masih utuh, bagus. Ini juga banyak yang utuh ya, ukurannya segini. Kalau yang ini mayoritas umbi-umbi rusak ini, tetapi masih ada bobot. Tetap nanti akan kita coba tanam, entah hasilnya seperti apa. Kemudian yang ini ya, ini juga nanti akan kita coba tanam ya, namanya bibit umbi bervariasi ukurannya semacam ini. Ini ada yang ukuran segini ya, ini ukuran segini pula. Kemudian ini ukuran yang lebih kecil lagi ya. Terus yang ini lebih kecil lagi ya, lebih kecil lagi. Nanti tetap kita tanam ya, tetap kita tanam. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa ya untuk perluasan lahan. Kemudian ini yang kemarin coba bongkar di lahan ya, bongkar di lahan. Ada yang sudah seukuran segini, kemudian ada yang masih ukuran segini. Ini malah kena urat kayaknya
Kemudian ini ukurannya sudah gede tapi rusak pula. Belakangnya kita bongkar, ternyata sudah bolong semacam ini utuh. Nah ini juga rusak. Nah kemudian ini sebagian bibit masih saya karantina semacam ini, masih saya letakkan di tanah. Ini bibit umbi, itu katak ya, katak ini masih saya karantina semacam ini. Dan ini beberapa katak buangan yang akhirnya sudah tumbuh, kita polybag semacam ini. Kemudian untuk bibit yang lain ya, bibit yang lain ini ya, katak ya, ukurannya bervariasi. Ini kecil-kecil, kalau yang ini adalah yang besar-besar ya, yang besar-besar. Ini juga ukurannya besar-besar ya. Apalagi untuk harga katak di bulan Juli ini sudah melonjak tinggi kawan. Yang tadinya dulu masih di harga 100 ya, 110, sekarang mayoritas sudah di angka di atas 150 semua. Bahkan ada yang sudah mencapai 170, 180. Itu untuk katak-katak super yang semacam ini. Nah ini dalam rangka untuk persiapan perluasan lahan tanam musim tanam besok ini ya, masih kita persiapkan semacam itu bibitnya. Kemudian yang ini juga umbi yang rusak ya, banyak ya rusak. Ini masih tetap saya simpan, barangkali nanti masih ada beratnya kita tanam. Kemudian yang ini juga mayoritas rusak ya, rusak pada busuk separuh ya, tetapi ini sudah kita keringkan, sudah kita karantina. Kemudian yang ini sebagian masih kita karantina di bawah. Ini sisa kotoran hewan yang musim kemarin. Nah ini juga rencana kita tanam kembali ya. Ini yang sebesar ini ya, yang sebesar ini juga nanti rencana kita tanam kembali ke lahan ya, dalam rangka untuk menghasilkan katak yang banyak. Nanti akan kita coba 1 atau 2 umbi yang sebesar ini kita belah, tapi mayoritas umbi-umbi yang sebesar ini akan kita tanam utuh kawan ya, kita tanam utuh. Ini juga nanti sebesar ini kita tanam utuh. Yang ini juga nanti kita tanam utuh ya. Ini juga nanti kita tanam utuh. Ini adalah ya bibit umbi ya, yang nanti kita persiapkan untuk musim tanam yang akan datang. Ini masih dalam masa karantina. Kemudian ini juga adalah dalam masa karantina semacam ini ya. Ini bibit-bibit umbi. Ini ya bibit umbi yang rusak. Kemudian nah ini adalah rak tempat persiapan perawatan umbi yang sudah selesai masa karantina. Ini kita letakkan di sini kawan ya, kita letakkan di sini. Kalau yang ini adalah umbi yang nanti akan jadi bunga ya. Ini adalah umbi yang akan jadi bunga, modelnya semacam ini tunasnya. Di sini keras kawan ya, kalau kita pegang keras. Nah kemudian yang ini nanti yang akan jadi daun ya, artinya dia tumbuhnya nanti tumbuh daun semacam ini. Tetap kita biarkan walaupun sudah tunas semacam itu ya. Ini umbi-umbi yang seukuran segini, ini yang ada di rak paling atas
ya, yang di rak paling atas ini ukuran umbinya segitu. Kalau yang ini yang di rak kedua ini umbinya ukurannya segini ya, segini kawan, ini ukuran medium. Kemudian yang ini ya, umbinya juga ukurannya segini mayoritas. Ini masih kita simpan dulu ya, kita simpan dulu nanti sambil dia menunggu tunas ya, sambil menunggu dia tunas nanti kita persiapkan lahan terlebih dahulu. Kemudian ini ya, biji bunga juga, biji bunga ini sebagian sudah mulai rontok. Ini yang rontok kawan, ini belum kita pilih ya, kita masih berada di sini. Nanti rencananya biar dia lepas sendiri semacam ini ya. Ini kalau bijinya sudah lepas ya bentuknya semacam ini. Kalau yang ini baru lepas dari tangkai, masih ada kulitnya. Nanti kalau kita belah biasanya isinya 2 ya, biasanya isinya 2 seperti biji kopi. Nah ini kan isinya 2 semacam ini. Nah kemudian yang sebelah sini ini juga umbi-umbi dalam masa karantina ya, umbi-umbi dalam masa karantina. Ini juga umbi masa karantina, bentuknya semacam ini, umbi dorman. Kemudian yang ini umbi karantina, tapi ini umbi yang dulu berasal dari bunga ya, umbi yang muncul bunga, ini bentuknya semacam ini. Ini nanti kita tanam. Kemudian ini adalah umbi-umbi yang kemarin luka ya, yang kemarin luka. Kemudian kita iris habis lukanya, pembusukannya kita iris habis. Lalu kemudian kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita beri sunlight. Nah, kalau sudah kering, baru kita taburi abu dapur semacam ini. Insya Allah aman. Ini mayoritas sudah aman ya, masih aman. Nanti kita tanam kembali. Ini juga ya, walaupun bolong ini, tapi masih ukurannya besar semacam ini. Ini nanti kita gunakan untuk persiapan bibit. Kalau yang ini juga masih masa karantina, ini belum jadi, ini belum berani meletakkan di rak, masih kita angin-anginkan ya, masih kita angin-anginkan, tidak kita jemur di bawah terik matahari, tidak, kita hanya angin-anginkan. Kemudian beberapa dari katak pun ya, yang namanya memiliki bibit banyak ya, resikonya semacam ini. Ini adalah katak-katak yang busuk kan ya, katak-katak yang busuk semacam ini ya. Ini masih kita simpan, nanti rencananya juga yang busuk-busuk kita buang ya, kita buang. Nanti harapannya adalah dari sini ya, dari sini nanti masih tumbuh tunas ya, entah nanti jadi umbinya seberapa, tidak masalah, yang penting masih bisa untuk ditanam ya. Ini adalah katak-katak reject ya, katak-katak reject yang rusak semacam ini ya. Ini belum kita bersihkan, nanti kita bersihkan, kita buang yang busuk ya, kita buang yang busuk, nanti kita sisakan yang masih utuh. Nah ya, kita buang yang busuk semacam ini. Nah nanti kita tetap ya, kita tunggu, semoga saja nanti di menjelang masa tanam dia nanti muncul tunas pula dan bisa ditanam ya. Demikian dulu kawan-kawan, terima kasih. Ini hanya menyampaikan bahwa untuk perluasan lahan itu perlu persiapan bibit ya yang maksimal, agar nanti ketika kita tanam itu nanti tinggal konsentrasi ke pengolahan lahan, dan kemudian nanti kita tidak memikirkan bibitnya dari mana dan sebagainya. Dan ini adalah tanaman porang yang
Ya, dari kata-kata reject semacam ini yang saya buang, ya saya buang ke lahan, ternyata tumbuh kawan. Ya, ini tumbuh. Contoh misalnya ini adalah berasal dari kata-kata reject, ya kata-kata reject ya yang kita buang. Nah, contoh misalnya ini kata reject, tetapi ini sudah muncul tunasnya, ya muncul tunasnya semacam ini. Nah, kita nanti tanam saja, kita kasih uruk lemah, ya, uruk tanah semacam ini. Nanti kita siram karena ini berada di belakang rumah, jadi perawatannya untuk penyiraman itu agak mudah, ya itu agak mudah. Ini buah di bawah cabai ini tumbuh, ya ada 2 ini, ada, kemudian ini masih kecil juga ada ini, kemudian yang katak-katak itu juga sudah mulai muncul tunas, ya itu dulu kawan, ya ini dalam rangka persiapan untuk perluasan lahan. Ini bibitnya sudah saya persiapkan agar nanti di bulan rencana berarti di bulan pertengahan Juli lahan akan kita olah, ya kemudian kita beri dolomit, kita biarkan selama 1 bulan. Setelah itu nanti kompos kita masukkan, kita biarkan sekitar seminggu atau 2 minggu, baru nanti sambil menunggu adanya hujan pertama kali. Dan nanti kalau sudah ada hujan pertama kali, baru bibit-bibit ini kita masukkan ke lahan. Ya, demikian dulu kawan, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.